Mari kita melanjutkan renungan kita dengan tema solidaritas di dalam penderitaan. Ibrani 10 ayat 33. Demikianlah firman Tuhan. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Saudaraku, di dalam film-film perang, adegan yang paling mengharukan seringkali bukan tentang satu pahlawan, melainkan tentang solidaritas, yaitu saat seorang tentara memilih untuk tetap bersama kawan-kawannya meskipun nyawanya terancam. Ayat ini berbicara tentang solidaritas yang sama di antara orang-orang Kristen. Mari kita lihat artinya dengan lebih sederhana dari firman yang dituliskan di sini. Dikatakan dijadikan tontonan. Sudah bayangkan orang-orang Kristen ini sengaja dipermalukan di depan umum, seolah-olah mereka adalah tontonan di sebuah panggung teater. Penderitaan mereka tidak terjadi secara sembunyi-sembunyi, tapi sengaja dipertontonkan. Untuk apa? Untuk membuat mereka malu dan diejek banyak orang. Ini bukan hanya sakit secara fisik, tapi juga sangat menyakitkan secara mental karena nama baik dan kehormatan mereka direndahkan. Kalimat selanjutnya mengatakan cercaan dan penderitaan. Ini merujuk pada dua bentuk. Cercaan adalah hinaan dengan kata-kata, ejekan di depan umum, dan dikucilkan dari masyarakat. Sedangkan penderitaan adalah siksaan fisik, tekanan ekonomi, diperlakukan tidak adil secara hukum, dan berbagai kesulitan nyata lainnya. Nah, firman Tuhan berkata, engkau akan mengambil bagian dalam penderitaan mereka. Inilah bagian yang paling luar biasa, saudara. Ketika sebagian orang Kristen dipermalukan, yang lainnya tidak lari atau tidak pura-pura kemudian mengatakan saya enggak kenal. Sebaliknya mereka memilih untuk ikut merasakan dan menanggung penderitaan teman-teman mereka. Mereka menjadi mitra di dalam penderitaan itu. Mereka berani menunjukkan bahwa mereka berada di pihak yang sama dengan saudara seiman mereka, meskipun itu berarti mereka juga bisa ikut dianiaya. Apa yang bisa kita pelajari dari sikap mereka ini? Sikap mereka ini menunjukkan betapa sejatinya iman mereka. Cinta yang nyata. Iman mereka pada Kristus membuat mereka saling mengasihi dengan tulus, bahkan ketika harus membayar harga yang mahal. Resikonya ikut dianiaya. Mereka adalah satu tubuh, saudara. Mereka sadar bahwa jika satu orang Kristen disakiti, itu sama saja dengan menyakiti seluruh komunitas. Karena itu, mereka meresponnya bersama-sama dan saling mendukung. Dan hal selanjutnya, itu menunjukkan bukti iman yang sejati. Orang yang imannya hanya di permukaan atau pura-pura, pasti akan menjauh untuk menyelamatkan diri. Tetapi, orang-orang ini memilih untuk tetap berdiri bersama-sama saudara-saudaranya yang menderita, dan ini membuktikan bahwa iman mereka itu dalam dan tulus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas contoh solidaritas Kristen yang ditunjukkan saudara-saudara seiman di masa lalu. Bantu kami memiliki hati yang sama, yang siap berbagi dalam penderitaan sesama orang percaya, dan tidak pernah meninggalkan mereka dalam kesulitan. Kuatkan kami dalam persekutuan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.